Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah samudra yang luas dan seringkali gelombangnya menghantam dada kita tanpa henti hingga kita merasa hampir tenggelam dalam kecemasan. Saat ini banyak jiwa yang berjalan dengan raga yang utuh, namun batin yang remuk redam, memikul beban yang seolah-olah beratnya melebihi langit dan bumi. Rasa lelah yang Anda rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan isyarat dari ruh bahwa ia sedang merindukan sandaran yang abadi. Mari kita lepaskan sejenak semua keriuhan pikiran dan masuk ke dalam keheningan yang paling dalam untuk menemukan kembali siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ada sebuah rahasia besar tentang bagaimana seorang hamba bisa berjalan di atas bara api dunia tanpa merasa terbakar sedikit pun. Rahasia ini terletak pada sebuah penyerahan yang mutlak, sebuah seni melepaskan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Menyadari keterbatasan diri di hadapan Sang Khalik. Kehidupan seringkali menjebak kita dalam ilusi bahwa kita adalah sutradara atas nasib kita sendiri. Kita menyusun rencana dengan begitu rapi, membangun harapan setinggi langit, dan merasa bahwa kekuatan pikiran serta tenaga kita adalah kunci utama keberhasilan. Namun saat kenyataan pahit menghantam dan rencana itu hancur berantakan, kita merasa dunia telah kiamat. Disinilah letak titik awal penderitaan batin manusia, yaitu ketika ia merasa memiliki kuasa yang sebenarnya bukan miliknya. Kesadaran diri harus dimulai dengan pengakuan jujur di dalam relung hati yang paling dalam, bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak memiliki daya untuk menggerakkan satu jari pun tanpa izin darinya. Apalagi untuk mengatur masa depan yang masih tertutup kabut gaib. Mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kejujuran spiritual. Inilah fondasi pertama untuk meraih ketenangan hakiki. Beban hidup terasa berat karena kita mencoba memikulnya dengan pundak yang rapuh dan terbatas. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba memindahkan gunung dengan tangannya sendiri. Tentu itu adalah hal yang mustahil dan hanya menyisakan luka. Begitulah keadaan kita saat mencoba mengontrol semua urusan dunia sendirian tanpa melibatkan Sang Pemilik Semesta. Kita perlu berhenti sejenak dan melihat kembali ke dalam diri. Di dalam kesunyian malam, cobalah rasakan detak jantung yang berdenyut secara otomatis tanpa perlu Anda perintahkan. Jika untuk urusan organ tubuh yang paling vital saja Anda tidak punya kendali, mengapa Anda begitu tersiksa memikirkan hari esok yang belum tentu datang? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin setiap nafas yang keluar dan masuk. Namun kita seringkali meragukan jaminannya terhadap urusan lainnya. Keangkuhan halus dalam batin inilah yang seringkali membuat kita sesak. Ketahuilah bahwa setiap kegelisahan adalah alarm yang mengingatkan bahwa Anda sedang jauh dari pusat ketenangan. Ruh manusia diciptakan dari tiupan cahaya ilahi, sehingga ia tidak akan pernah merasa nyaman jika hanya disandarkan pada benda-benda duniawi yang fana. Harta, jabatan, dan pujian manusia adalah sandaran yang rapuh dan bisa patah kapan saja. Hanya dengan menyadari posisi kita sebagai hamba yang fakir, pintu kasih sayangnya akan terbuka lebar. Lihatlah bagaimana alam semesta bekerja dengan kepatuhan yang mutlak kepada penciptanya. Matahari terbit dan terbenam tepat pada waktunya, bintang-bintang beredar pada orbitnya, dan semua itu terjadi tanpa campur tangan ego manusia. Begitu pula dengan takdir kita yang sudah tertulis rapi di dalam kitab yang nyata. Tugas kita bukanlah menjadi pengatur, melainkan menjadi penikmat dari setiap skenario indah yang telah Allah susun. Pada akhirnya, kejenuhan batin akan sirna ketika kita berhenti menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Lepaskanlah beban berat itu dari pundakmu dan letakkan di bawah singgasananya dengan penuh kerendahan hati. Biarkan setiap helaan nafasmu menjadi saksi bahwa Anda hanyalah sebutir debu yang diterbangkan oleh angin kehendaknya. Dengan kesadaran ini, langkah kaki Anda akan terasa lebih ringan, meski jalan yang ditempuh penuh dengan kerikil tajam. Hakikat tawakal sebagai bentuk cinta tertinggi. Banyak orang mengira bahwa tawakal adalah sebuah kepasrahan yang pasif tanpa melakukan usaha apapun. Padahal tawakal yang sejati adalah aktivitas batin yang sangat dinamis. Sebuah getaran cinta yang menghubungkan frekuensi hamba dengan Tuhannya.
Tawakal adalah saat tanganmu bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatimu beristirahat dengan tenang di dalam lindungannya. Ini adalah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ketegangan batin muncul ketika ada jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang Allah takdirkan. Kita seringkali merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri daripada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Menyerahkan beban hidup ke tangan Allah berarti kita memberikan kepercayaan penuh kepada Al-Wakil, Sang Maha Mewakili. Saat Anda memberikan urusan Anda kepada seseorang yang Anda percayai, Anda tentu akan merasa tenang. Bayangkan jika urusan itu Anda serahkan kepada Zat yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tidak ada satupun detail kehidupanmu yang luput dari pengawasannya yang penuh kasih sayang. Setiap ujian yang datang sebenarnya adalah undangan dari Allah agar kita kembali mendekat dan bersimpuh di hadapannya. Beban yang berat itu adalah cara Allah meruntuhkan dinding kesombongan yang kita bangun di dalam hati. Tanpa adanya kesulitan, kita mungkin akan lupa bagaimana caranya menangis dan mengadu kepadanya. Maka syukurilah setiap kesempitan, karena di sanalah pintu pertemuan dengan Sang Kekasih terbuka lebar. Dalam tasawuf, tawakal dianggap sebagai salah satu kedudukan rohani yang paling mulia. Orang yang bertawakal total tidak lagi merasa takut akan kemiskinan, kegagalan, atau cemoohan manusia. Baginya, semua itu hanyalah bayangan yang bergerak sesuai dengan kehendak Sang Cahaya. Jika cahaya itu menginginkan bayangan itu hilang, maka hilanglah ia. Dan jika ia menginginkan bayangan itu memanjang, maka memanjanglah ia. Mulailah melatih batin untuk tidak terikat pada hasil akhir dari setiap ikhtiar. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai bentuk ibadah, lalu lepaskan hasilnya seolah-olah Anda melemparkan benih ke tanah yang subur. Anda tidak perlu menunggu di samping benih itu setiap saat untuk memaksanya tumbuh. Allah yang akan mengirimkan hujan, Allah yang akan memberi nutrisi pada tanah, dan Allah yang akan menumbuhkannya menjadi pohon yang rindang. Cinta adalah inti dari penyerahan diri ini, karena tidak mungkin seseorang berserah tanpa rasa percaya, dan tidak mungkin ada kepercayaan tanpa rasa cinta. Ketika Anda mencintai Allah, Anda akan menerima setiap ketetapannya dengan senyuman, meskipun itu terasa menyakitkan bagi ego. Sebab Anda tahu bahwa Sang Kekasih tidak akan pernah memberikan racun kepada kekasihnya. Apa yang tampak seperti racun sebenarnya adalah obat penyembuh jiwa. Kekuatan zikir dan rahasia nafas dalam ketenangan. Nafas adalah tali gaib yang menghubungkan alam syahadah dengan alam malakut, antara raga yang nampak dan ruh yang tersembunyi. Setiap kali Anda menghirup udara, sesungguhnya Anda sedang menghirup rahmat Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Namun sayang, seringkali nafas kita kosong dari zikir, sehingga ia hanya menjadi aktivitas biologis yang hambar tanpa makna spiritual yang dalam. Dalam setiap tarikan nafas, tersimpan rahasia kehidupan yang sangat besar jika kita mampu merasakannya dengan kesadaran penuh. Para ahli sufi mengajarkan bahwa nafas yang disertai dengan ingat kepada Allah akan menjadi cahaya yang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Ketika dada terasa sesak karena beban hidup, itu adalah tanda bahwa sirkulasi energi spiritual di dalam diri Anda sedang tersumbat oleh debu-debu duniawi. Cobalah untuk menyelaraskan detak jantung dan nafasmu dengan asmanya yang agung. Saat nafas masuk, rasakan kehadiran Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan saat nafas keluar, lepaskanlah segala keakuan dan kesedihanmu. Biarkan kata Allah bergema di setiap sel tubuhmu hingga tidak ada lagi ruang kosong yang bisa diisi oleh rasa takut. Inilah zikir nafas yang mampu meruntuhkan gunung kegelisahan di dalam dada. Seringkali kita terlalu banyak berbicara dengan manusia, namun lupa berkomunikasi dengan Sang Pemilik jiwa melalui keheningan. Zikir bukan sekadar gerak lidah yang cepat, melainkan kehadiran hati yang utuh di hadapan Yang Maha Hadir. Ketika hati sudah terpaku pada satu titik, yaitu Allah, maka hiruk-pikuk dunia di sekitarmu akan terasa seperti suara sayup-sayup yang tidak lagi mampu mengganggu kedamaian batinmu.
Beban hidup seringkali termanifestasi dalam bentuk nafas yang pendek dan memburu, tanda bahwa jiwa sedang dalam keadaan terancam. Dengan melambatkan nafas dan menyisipkan zikir di dalamnya, Anda sebenarnya sedang mengirimkan pesan kepada sistem saraf dan ruhmu bahwa semuanya baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Anda sedang mengalibrasi ulang frekuensi diri agar selaras dengan ketenangan semesta yang bertasbih. Ingatlah bahwa setiap tarikan nafas adalah sebuah pinjaman yang suatu saat akan diminta kembali oleh pemiliknya. Jika nafas saja bukan milik kita, lantas mengapa kita merasa memiliki beban urusan yang begitu besar? Dengan menyadari hakikat nafas, kita akan belajar untuk hidup di saat ini, di detik ini, tanpa terbebani oleh masa lalu yang sudah mati atau masa depan yang belum lahir. Jadikanlah setiap hembusan nafasmu sebagai sarana untuk membuang racun-racun batin seperti dengki, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Bayangkan setiap kali udara keluar dari paru-parumu, semua energi negatif itu ikut luruh dan larut dalam samudera ampunan Allah. Inilah cara praktis untuk melakukan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs dalam setiap detik kehidupanmu, tanpa harus menunggu waktu khusus. Memahami makna Al-Wakil dan penyerahan urusan. Allah memiliki nama yang sangat indah, yaitu Al-Wakil, yang berarti Sang Maha Mewakili atau Sang Maha Pelindung bagi hambanya. Ketika kita mengucapkan kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita sebenarnya sedang melakukan transaksi spiritual yang paling menguntungkan. Kita menyerahkan segala kerumitan urusan kita kepada Zat yang paling ahli dalam menyelesaikannya, dengan cara yang paling tidak terduga. Masalah terbesar manusia adalah ketika ia mencoba menjadi wakil bagi dirinya sendiri tanpa melibatkan Sang Pencipta. Kita merasa sanggup menanggung semua risiko, memikirkan semua kemungkinan, dan menjaga semua hal agar tetap pada tempatnya. Akibatnya, pikiran kita menjadi sangat lelah dan batin kita kehilangan keceriaan karena terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Menyerahkan urusan kepada Al-Wakil berarti Anda telah menunjuk pengacara terbaik di seluruh semesta untuk menangani kasus hidup Anda. Setelah urusan itu Anda serahkan, tugas Anda hanyalah menunggu dengan tenang dan melakukan apa yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Anda tidak perlu lagi mengintip-intip bagaimana Allah akan bekerja, karena cara kerja Allah berada di luar jangkauan logika manusia yang terbatas. Dalam sejarah para nabi kita melihat bagaimana kekuatan Al-Wakil bekerja secara nyata di luar hukum alam. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang meski dilemparkan ke dalam api yang berkobar, karena beliau telah menyerahkan urusannya kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam tetap melangkah meski di depannya ada laut merah yang menghadang dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Mereka tidak melihat jalan keluar dengan mata lahir, tapi mereka melihat Sang Pemberi jalan keluar dengan mata batin. Beban hidup Anda mungkin terasa seperti laut merah yang tak mungkin terbelah, namun bagi Allah, itu hanyalah urusan kecil yang mudah diselesaikan. Kekhawatiran Anda tidak akan pernah mengubah takdir, namun tawakal Anda akan mengubah cara Anda menjalani takdir tersebut. Orang yang menjadikan Allah sebagai wakilnya akan diberikan kecukupan yang datang dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Seringkali Allah menunda jawaban atas doa-doa kita, agar kita semakin lama bersandar di pintunya. Penundaan itu bukanlah penolakan, melainkan proses pendewasaan jiwa agar kita lebih mencintai Sang Pemberi daripada pemberiannya. Jika semua urusan langsung selesai sesuai keinginan kita, mungkin kita akan menjadi sombong dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Terimalah peranmu sebagai hamba dengan penuh kemuliaan dan biarkan Allah menjalankan perannya sebagai Tuhan dengan sempurna. Janganlah Anda mencoba mengajari Allah bagaimana cara menolongmu, karena Dia lebih tahu kapan waktu yang tepat dan cara yang paling indah untuk mengangkat bebanmu. Ketika Anda benar-benar melepaskan genggamanmu, barulah Anda akan merasakan betapa luasnya rahmat Allah yang selama ini terhalang oleh egomu sendiri. Mengobati luka batin dengan kesadaran makrifat. Setiap luka batin yang kita bawa, entah itu karena pengkhianatan, kehilangan atau kegagalan, sebenarnya adalah celah tempat cahaya Tuhan masuk ke dalam diri.
Jika hati kita selalu utuh dan keras seperti batu, cahaya sulit untuk menembusnya. Namun saat hati itu pecah dan hancur, di sanalah letak kediaman Allah. Sebagaimana disebutkan bahwa Allah bersama mereka yang hatinya hancur karenanya. Makrifatullah atau mengenal Allah secara mendalam adalah obat mujarab bagi segala penyakit mental dan batin. Dengan mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia di matanya. Luka yang Anda rasakan hari ini adalah cara Allah membersihkan karat-karat di hatimu agar Ia bisa memantulkan cahaya ilahi dengan lebih jernih. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan atau peristirahatan yang abadi. Jika Anda mencari kesempurnaan di dunia, Anda hanya akan menemukan kekecewaan demi kekecewaan. Kesadaran makrifat mengajarkan kita untuk melihat melampaui bentuk luar dari sebuah kejadian. Di balik pahitnya obat, ada kesembuhan yang dinanti. Di balik kerasnya ujian, ada derajat ruhani yang sedang ditinggikan. Seringkali kita merasa tersiksa karena kita terlalu mencintai sesuatu selain Allah secara berlebihan. Ketika sesuatu itu diambil dari kita, kita merasa kehilangan separuh nyawa. Padahal Allah sedang cemburu pada hati hambanya yang mulai dipenuhi oleh berhala-berhala duniawi. Dia mengambil apa yang Anda cintai agar Anda menyadari bahwa hanya Dialah satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Lihatlah kegagalanmu bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bentuk perlindungan Allah agar Anda tidak terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Mungkin saja keinginan yang Anda kejar dengan sangat ambisius itu akan menghancurkan imanmu jika dikabulkan saat ini. Allah sedang menjagamu dengan cara yang tidak Anda sukai, karena Dia lebih menyayangi masa depan akhiratmu daripada kesenangan sesaatmu di dunia. Kesehatan mental dimulai ketika seseorang mampu berdamai dengan masa lalunya dan tidak lagi mencemaskan masa depannya. Dalam pandangan tasawuf, waktu hanya ada pada saat ini. Al-waktu saif, waktu adalah pedang. Gunakan pedang itu untuk memutus rantai penyesalan yang membelenggu jiwamu. Apa yang sudah terjadi adalah ketetapannya yang terbaik, dan apa yang akan terjadi adalah rahasianya yang penuh dengan kejutan indah. Biarkan jiwamu mandi dalam telaga syukur setiap hari, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Syukur adalah magnet bagi ketenangan dan tambahan nikmat yang luar biasa. Saat Anda mulai mensyukuri hal-hal kecil seperti detak jantung dan udara yang segar, maka beban yang besar akan mulai terasa mengecil dengan sendirinya. Fokuslah pada apa yang masih Anda miliki, bukan pada apa yang telah hilang dari genggamanmu. Melepaskan ego dalam keheningan batin. Musuh terbesar dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah bukanlah setan yang nampak, melainkan ego atau nafsu yang bersemayam di dalam dada kita sendiri. Ego selalu ingin diakui, ingin berkuasa, dan ingin semua hal berjalan sesuai dengan keinginannya. Ketika keinginan ego ini tidak terpenuhi, ia akan menciptakan penderitaan, kemarahan, dan stres yang luar biasa dalam diri kita. Tawakal total memerlukan kematian ego secara perlahan agar ruh bisa bangkit dan memimpin kehidupan kita. Melepaskan beban hidup berarti melepaskan keinginan untuk selalu nampak benar dan hebat di mata orang lain. Seringkali yang membuat kita lelah bukanlah masalahnya, melainkan bagaimana kita menjaga citra diri kita agar tidak nampak gagal di hadapan sesama manusia yang sama-sama lemah. Masuklah ke dalam keheningan batin, di mana tidak ada suara pujian maupun celaan yang bisa menjangkaumu. Di dalam gua kesunyian itu, tanyakan pada dirimu sendiri, siapakah aku tanpa harta dan jabatan yang aku banggakan ini? Anda akan menemukan bahwa intisari dirimu adalah ketiadaan di hadapan Sang Wujud yang hakiki. Semakin Anda merasa tidak ada, semakin besar kehadiran Allah yang akan Anda rasakan mengalir dalam hidupmu. Kepasrahan adalah seni untuk tidak melawan arus takdir dengan amarah, namun mengalir bersamanya dengan hikmah. Seperti air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah, jiwamu harus belajar untuk merendah di hadapan keagungan Tuhan. Hanya di tempat yang rendah itulah air rahmat Allah akan berkumpul dan menggenang, memberikan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang sedang dahaga akan ketenangan.
Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi kebebasan ruhmu sendiri. Pikiran seringkali menciptakan skenario-skenario menakutkan tentang masa depan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Belajarlah untuk mengamati pikiranmu tanpa harus hanyut di dalamnya, seperti seseorang yang menonton awan berlalu di langit luas. Anda bukanlah pikiranmu, Anda adalah saksi yang tenang di balik semua hiruk-pikuk mental tersebut. Dalam setiap sujudmu, rasakanlah bahwa Anda sedang meletakkan beban paling berat, yaitu kepalamu, ke atas tanah yang rendah. Sujud adalah simbol penyerahan total di mana posisi tertinggi dari tubuh manusia berada sejajar dengan bumi. Saat itulah jarak antara hamba dan Tuhannya menjadi paling dekat. Biarkan semua kesombongan dan bebanmu luruh ke bumi saat dahi menyentuh sajadah dengan penuh cinta. Ketenangan batin tidak akan pernah ditemukan di pasar dunia atau di keramaian pesta. Ia hanya ditemukan di dalam relung kalbu yang paling dalam. Bersihkanlah kalbumu dari kebisingan duniawi, setidaknya beberapa menit dalam sehari untuk sekadar duduk diam bersama Allah. Dalam diam yang berkualitas itu, Anda akan mendengar suaranya yang lembut memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan yang sedang menerjang. Menemukan hikmah di balik skenario ilahi. Setiap helai daun yang jatuh tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah. Apalagi setiap kejadian yang menimpa diri Anda sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya. Seringkali kita hanya melihat potongan kecil dari puzzle kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa gambar yang terbentuk sangatlah buruk. Padahal jika kita bisa melihat gambaran besarnya, setiap bagian yang kita anggap buruk itu adalah warna penting yang menyusun keindahan. Kesabaran adalah kunci untuk membuka tabir hikmah yang tersembunyi di balik tirai ujian. Sabar bukan berarti menahan amarah dengan dada yang sesak, tapi sabar adalah kelapangan hati dalam menerima setiap proses yang sedang dijalankan oleh Sang Maha Bijaksana. Allah sedang menenun takdirmu dengan benang-benang yang berbeda warna, ada yang cerah dan ada yang gelap, agar hasil akhirnya menjadi permadani yang sangat indah. Ingatlah kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang tertulis dalam Quran Surat Al-Kahfi. Di sana kita diajarkan bahwa apa yang nampak seperti kerusakan, seperti perahu yang dilubangi, sebenarnya adalah cara untuk menyelamatkan perahu tersebut dari rampasan raja yang zalim. Begitu banyak kejadian dalam hidup kita yang nampak merugikan saat ini, namun ternyata menjadi keselamatan besar bagi kita di masa depan. Beban hidupmu mungkin adalah cara Allah untuk menghindarkanmu dari sesuatu yang lebih berbahaya. Jika Allah menutup satu pintu, itu karena Dia ingin Anda masuk melalui pintu lain yang lebih luas dan penuh keberkahan. Jangan habiskan energimu untuk menggedor pintu yang sudah terkunci rapat, melainkan berputarlah dan carilah pintu kasih sayangnya yang selalu terbuka setiap saat tanpa pernah terhalang oleh kunci apapun. Seorang profesional dalam tazkiyatun nafs melihat setiap hambatan sebagai sarana untuk memperkuat otot-otot spiritualnya. Tanpa adanya gesekan, permata tidak akan bisa berkilau. Tanpa adanya ujian, kualitas iman seseorang tidak akan pernah teruji kebenarannya. Maka pandanglah setiap masalah sebagai guru yang datang untuk mengajarkanmu tentang ketulusan, kerendahan hati, dan keteguhan jiwa yang luar biasa. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan singkat, seperti seseorang yang berteduh di bawah pohon, kemudian berjalan lagi melanjutkan perjalanan. Janganlah kita terlalu bersedih karena tempat berteduh yang kurang nyaman, karena tujuan akhir kita adalah istana yang abadi di sisinya. Dengan memiliki perspektif akhirat ini, segala kerumitan dunia akan nampak kecil dan tidak lagi mampu merampas kebahagiaan batin kita yang paling murni. Berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kewajiban seorang hamba di tengah badai ujian. Katakan pada hatimu bahwa Allah tidak mungkin bermaksud menyakitimu, karena kasih sayangnya mendahului murkanya. Dia adalah Al-Latif, yang maha lembut dalam tindakannya, yang seringkali memberikan karunia dalam bungkusan musibah. Bukalah bungkus itu dengan tangan kesabaran, dan Anda akan menemukan mutiara di dalamnya. Transformasi diri melalui kepasrahan mutlak.
Transformasi jiwa dimulai ketika kita berhenti memberontak terhadap kenyataan dan mulai menerimanya dengan penuh kerelaan. Pemberontakan batin hanya akan menciptakan gesekan yang membakar kedamaian kita sendiri. Saat kita berkata, radhiyallahu anhu, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, maka frekuensi diri kita akan selaras dengan frekuensi alam semesta yang selalu patuh pada perintah Sang Pencipta. Kepasrahan mutlak bukan berarti Anda menjadi malas atau tidak memiliki cita-cita, melainkan Anda meletakkan cita-cita itu di tangan Allah, bukan di atas kepalamu. Ketika keinginanmu tidak terwujud, Anda tidak akan hancur karena sandaranmu bukan pada keinginan tersebut, melainkan pada zat yang mengatur segala keinginan. Inilah kemerdekaan sejati, yaitu merdeka dari penjajahan keinginan nafsu yang tidak pernah ada ujungnya. Setiap tekanan yang Anda alami saat ini sebenarnya sedang membentuk karakter barumu yang lebih tangguh dan bijaksana. Seperti besi yang harus ditempa dalam api panas agar bisa menjadi pedang yang tajam, begitulah ruh kita diproses melalui panasnya ujian hidup. Tanpa proses penempaan ini, jiwa kita akan tetap mentah dan mudah patah saat menghadapi tantangan zaman yang semakin keras dan penuh dengan tipu daya. Mulailah setiap pagimu dengan menyerahkan seluruh agenda harianmu kepada Allah dengan penuh ketawakalan. Katakan, ya Allah, hari ini aku akan melangkah dengan kakimu, melihat dengan matamu, dan bekerja dengan kekuatanmu. Dengan cara ini, Anda tidak lagi berjalan sendirian. Ada kekuatan dahsyat yang menyertai setiap langkahmu, menjadikan urusan yang sulit nampak mudah dan yang jauh nampak dekat. Jangan biarkan lisanmu kering dari doa, karena doa adalah otak dari ibadah dan senjata bagi orang mukmin. Doa bukan untuk memberitahu Allah apa yang Anda butuhkan, karena Dia sudah tahu bahkan sebelum Anda memikirkannya. Doa adalah cara Anda menyatakan kefakiran dan ketergantunganmu kepadanya. Dalam getaran doa yang tulus, beban hidup akan mencair dan menguap bersama air mata kerinduan yang jatuh membasahi pipi. Orang-orang yang telah mencapai makam tawakal total akan memancarkan ketenangan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kehadiran mereka membawa kedamaian, kata-kata mereka menjadi obat bagi hati yang gundah, dan pandangan mata mereka penuh dengan cahaya kasih sayang. Inilah buah dari keberhasilan mengalihkan beban hidup ke tangan Allah, yaitu menjadi pribadi yang membumi, namun memiliki ruh yang terbang tinggi di angkasa spiritual. Teruslah melatih diri untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak berada dalam kendalimu. Fokuslah hanya pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini dengan sebaik-baiknya, kemudian sisanya biarkan Allah yang bekerja dengan keajaibannya. Hidup akan menjadi sangat indah ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah seorang tamu yang sedang dilayani oleh Sang Tuan Rumah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah di jagat raya ini. Cahaya harapan dalam kegelapan malam jiwa. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa berada dalam kegelapan total, di mana seolah-olah tidak ada lagi cahaya harapan yang bisa menembus. Inilah yang sering disebut oleh para sufi sebagai malam gelap jiwa, sebuah fase di mana semua hiburan dunia terasa hambar dan tidak lagi memberikan kesenangan. Namun ketahuilah bahwa malam yang paling gelap adalah pertanda bahwa fajar menyingsing sudah sangat dekat. Dalam kegelapan itulah Allah ingin Anda menemukan cahaya yang berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan cahaya yang berasal dari luar. Cahaya iman yang menyala dalam hati yang hancur jauh lebih terang daripada 1000 matahari di dunia luar. Di saat tidak ada lagi manusia yang bisa menolongmu, di sanalah Anda akan merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata, yang mendekapmu dengan kehangatan rahmat-Nya yang tak bertepi. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah sifat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah mengulangi kalimat ini 2 kali dalam Quran Surat Al-Insyirah untuk meyakinkan hati kita. Kemudahan itu tidak datang setelah kesulitan, melainkan ia hadir bersamaan dengan kesulitan tersebut jika kita memiliki mata batin untuk melihatnya. Beban hidupmu adalah alat penyaring yang memisahkan antara sahabat yang sejati dan teman yang hanya ada saat Anda senang. Melalui ujian, Allah sedang membersihkan lingkaran hidupmu agar hanya tersisa orang-orang yang tulus dan tulus mencintaimu karenanya. Terkadang,
Allah menjauhkan kita dari banyak orang agar kita bisa lebih fokus berkomunikasi dengannya tanpa gangguan dari ekspektasi-ekspektasi manusia. Kesehatan batin akan pulih sepenuhnya ketika Anda berhenti membandingkan penderitaanmu dengan kehidupan orang lain yang nampak bahagia di luar. Setiap jiwa memiliki kurikulum ujiannya masing-masing yang sudah disesuaikan dengan kapasitasnya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagaimana janjinya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadilah seperti bunga yang tetap memberikan keharumannya, bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya. Kepasrahan total kepada Allah akan membuatmu memiliki hati yang sangat luas. Seluas samudra yang mampu menampung segala jenis kotoran tanpa menjadi kotor. Anda akan menjadi pribadi yang pemaaf dan penuh empati, karena Anda sadar bahwa setiap orang juga sedang berjuang melawan badainya masing-masing. Harapan adalah nafas bagi jiwa, dan harapan yang paling kuat adalah yang digantungkan pada Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Selama Anda masih memiliki Allah di dalam hatimu, Anda tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kehilangan dunia hanyalah kehilangan bayangan, namun memiliki Allah adalah memiliki segala-galanya. Tetaplah melangkah dengan penuh percaya diri, karena Sang Raja di atas segala raja sedang memperhatikanmu dengan penuh cinta. Menuju kedamaian abadi dan makrifatullah. Perjalanan spiritual kita di dunia ini pada akhirnya bertujuan untuk kembali ke rumah asal kita dalam keadaan yang tenang dan diridai. Makrifatullah atau mengenal Allah bukan hanya sebuah teori yang dipelajari, melainkan sebuah pengalaman rasa yang dialami oleh hati yang telah bersih dari kotoran ego. Ketika Anda sudah mengenalnya, maka seluruh urusan hidupmu akan menjadi ringan karena Anda tahu siapa yang berada di balik semua skenario itu. Ketenangan yang sesungguhnya bukan berarti hilangnya masalah dari kehidupan, melainkan hadirnya Allah di tengah-tengah masalah tersebut. Dengan membawa Allah ke dalam setiap aktivitasmu, maka pekerjaan yang melelahkan akan menjadi ibadah, dan musibah yang menyakitkan akan menjadi penebus dosa. Hidup Anda akan berubah dari perjuangan yang melelahkan menjadi sebuah tarian syukur yang penuh dengan keanggunan spiritual. Tawakal total adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Orang yang sudah bertawakal tidak akan terombang-ambing oleh pasang surutnya nasib duniawi. Hatinya tetap kokoh seperti gunung yang tidak bergeming oleh tiupan angin kencang, karena akarnya sudah tertanam kuat di dalam samudra ketuhanan yang tak terbatas luasnya. Mari kita berkomitmen untuk terus membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang menghalangi kedekatan dengan Sang Pencipta. Berhenti mengeluh dan mulailah melihat keajaiban-keajaiban kecil yang Allah suguhkan setiap hari di hadapan matamu. Semakin Anda fokus pada kebaikan Tuhan, semakin banyak kebaikan yang akan mengalir masuk ke dalam hidupmu melalui jalan-jalan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Jadikanlah teknik menyerahkan beban ini sebagai gaya hidupmu sehari-hari, bukan hanya saat Anda sedang tertimpa kesulitan besar. Setiap kali rasa cemas itu datang menyelinap, segeralah tarik nafas dalam-dalam dan ucapkan, "Aku serahkan urusan ini kepadamu, ya Allah." Rasakan seketika itu juga beban di pundakmu terangkat dan digantikan oleh rasa sejuk yang mengalir ke seluruh pembuluh darahmu. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang sudah terbiasa mati sebelum mati, yaitu mereka yang sudah melepaskan keakuannya di hadapan Tuhan. Baginya, kematian hanyalah perpindahan dari satu ruang kasih sayang ke ruang kasih sayang yang lebih luas lagi. Dengan hidup penuh tawakal, kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali dengan wajah yang berseri-seri menyambut panggilannya yang penuh kelembutan. Akhirnya, biarkan setiap detik sisa umur kita menjadi kesaksian akan kebesarannya dan kerendahan diri kita sebagai hamba. Semoga batin kita selalu terjaga dalam zikir, raga kita selalu tegak dalam syukur, dan ruh kita selalu terbang dalam kerinduan kepada Sang Kekasih Abadi. Dunia ini hanyalah mimpi singkat, dan sebentar lagi kita akan terbangun dalam kenyataan yang sesungguhnya di sisi Zat yang Maha Mencintai. Sekarang, coba rasakan kembali berat beban yang Anda bawa di awal perenungan ini.
Apakah ia masih terasa sama beratnya? Ataukah ia sudah mulai memudar seiring dengan penyerahan diri yang baru saja kita pelajari bersama? Keheningan yang Anda rasakan saat ini adalah tanda bahwa jiwa Anda mulai menemukan kembali rumah asalnya. Teruslah berjalan dalam cahaya ini, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sudah meletakkan seluruh hatinya di tangannya. Sampai bertemu di titik di mana tidak ada lagi rasa takut dan sedih, hanya ada kedamaian yang melampaui segala pemahaman manusia. Jika bukan sekarang Anda melepaskan beban itu, lantas kapan lagi Anda akan membiarkan diri Anda benar-benar bahagia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.